Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, ampuni dosaku, jadilah Tuanku, mulai sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, amin. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku, masuk dalam hatiku. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Pasti tetap sehat dan sukacita. Bener. Hari ini ibadah tanggal 12 Juni 2022 kembali lagi di ibadah Sekolah Minggu HKBP Pasar Minggu yang akan ditemani oleh Kak Lucy dan Kak Hana. Minggu 12 Juni 2022, tema kita adalah hidupku hanya untuk Tuhan. Kak Hana ulangin sekali lagi ya, hidupku hanya untuk Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah, sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, adik-adik siapkan Alkitab, lalu alat tulis, dan jangan lupa Kak, apa tuh? uang persembahannya. Persembahan. Oke, sebelum kita mulai, adik-adik duduk yang manis. Kita mau bersaat teduh. Untuk memulai ibadah kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita mau bernyanyi lagu Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Lagunya ada gerakannya Kak Hana. Oh iya ya Kak Lucy ya. Jadi adik-adik yang ada di rumah yuk bangkit berdiri ya Kak. Biar semangat Iya ya Kak. dong, harus Benar. Yuk kita nyanyi bersama dan melakukan gerakannya bersama. Iya. Ayo Kak Syera. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari.
Adik-adik yang ada di rumah, kita ulang sekali lagi ya, biar lebih semangat Kak Lucy. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Adik-adik semua, kita akan belajar dari firman Tuhan untuk hari ini, tapi kita akan berdoa bersama dulu. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu sekalian dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini dalam pembelajaran kita tertulis dalam kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Sekali lagi, Keluaran 20 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Dan Inang Pendeta akan membaca di sini. Adik-adik semua boleh membaca di rumah masing-masing. Kita mulai ya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, firman Tuhan hari ini menyuarakan kepada kita bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup di dalam Tuhan. Hidup kita ini harus kita persembahkan hanya untuk Tuhan. Nah, kita sudah membaca tadi firman Tuhan yang mengatakan jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Adik-adik tahu nggak? Masih ingat nggak? Ini hukum Taurat yang keberapa ya? Ayo, kan ada 10 hukum Taurat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau tadi dalam firman Tuhan disebutkan jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun katanya. Nah, itu hukum Taurat keberapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, oke. Yang jawab 2 itu baru good ya. Jadi hukum Taurat yang kedua mengatakan jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun dimanapun. Mau di kamar, mau di ruang tamu, mau di mana aja. Tidak boleh kita membuat patung-patung lalu kita sembah-sembah, ya kan? Karena disebutkan bahwa yang patut kita puji, yang patut kita sembah, yang patut kita muliakan itu, yang patut kita hormat itu adalah Tuhan kita, Allah kita, Yesus Kristus, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi nggak boleh kita nanti kalau ada patung Tuhan Yesus lalu kau sembah-sembah. Nggak boleh, ya kan? Tapi yang harus kita puji dan sembah itu adalah Allah kita itu, Tuhan kita itu yang selalu ada bagi kita. Dia tidak kelihatan tetapi dia selalu ada bersama dengan kita. Dia selalu hadir dalam kehidupan kita ini. Nah, oleh karena itu firman Tuhan hari ini berpesan kepada kita semuanya. Yang pertama adalah bahwa seluruh kehidupan kita ini semuanya adalah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Yang kedua, bahwa banyak
patung-patung yang kita sembah, yang kita puji, yang kita yang kita yang kita puji, yang kita sembah selayaknya yang disuarakan dalam firman Tuhan hari ini. Contohnya nih, bagaimana anak-anak sekolah minggu diingatkan supaya jangan mengidolakan seseorang secara berlebihan. Jangan mengidolakan siapapun itu secara berlebihan. Atau misalnya nih, kamu sukanya nonton kartun apa gitu kan, terus kamu sampai lupa waktu nonton terus atau main game terus sampai lupa berdoa, lupa baca firman Tuhan, lupa ke gereja, lupa beribadah gitu. Nah, itu yang tidak boleh. Makanya dikatakan tidak boleh mengidolakan sesuatu melebihi kita memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, tapi kalau kita sudah buat salah, kita sudah mengidolakan seseorang atau sesuatu sangat berlebihan, sampai kita melupakan Tuhan, sampai kita lupa berdoa, lupa baca firman Tuhan, lupa sekolah minggu. Tuhan katakan bahwa Tuhan itu masih mau mengampuni kita. Orang yang mau mengakui kesalahannya, orang yang mau bertobat itu, Tuhan akan mengampuninya. Tuhan akan mengasihinya. Nah, tapi anak-anak yang tidak mau menyadari kesalahannya, kalau dia sudah lupa berdoa, lupa baca firman Tuhan, lupa sekolah minggu, lupa beribadah, maka Tuhan akan menghukum. Orang yang tidak mau bertobat, orang yang tidak mau mengakui kesalahannya pasti akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Makanya kalau adik-adik semua tidak mau mendapatkan hukuman karena pelanggaran kita kepada Tuhan, adik-adik semua harus mempersembahkan hidup kita ini untuk Tuhan. Kita harus mengingat bahwa yang patut kita puji dan muliakan itu adalah Tuhan. Yang harus kita sembah itu adalah Tuhan, tidak yang lain. Karena apa? Juru selamat kita itu adalah Tuhan. Yang melindungi dan menjagai kita itu adalah Tuhan. Kalau patung-patung itu games kita itu, atau kartun-kartun kita itu, atau apapun itu nggak boleh menyelamatkan kita, ya kan? Itu nggak boleh memberikan kesehatan kepada kita, nggak boleh memberikan kekuatan kepada kita, nggak boleh memberikan kepintaran kepada kita, ya kan? Nah, tapi semua itu adalah pemberian daripada Tuhan kita itu. Jadi semua kekuasaan, kekuatan, jadi kehidupan itu adalah milik daripada Tuhan kita. Nah, kalau Dia yang mempunyai segala sesuatunya, berarti hanya Dialah yang patut kita puji dan sembah di dalam kehidupan kita ini. Bagaimana kita memuji dan menyembah Tuhan? Nah, bagaimana kita memuji dan menyembah Tuhan? Pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan dalam persekutuanmu bersama dengan Tuhan, dalam ibadahmu, dalam doamu, dalam nyanyianmu, dalam puji-pujianmu. Tetapi yang paling penting adalah pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan dari semua kehidupanmu, perkataanmu, perbuatanmu kepada orang lain, kepada adik kakak, kepada saudara, kepada guru, kepada siapapun di dalam kehidupan kita ini. Nah, adik-adik semua, itulah yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita hari ini. Dan kita akan memasuki aktivitas kelas bersama dengan kakak guru sekolah minggu yang menuntun adik-adik untuk melakukan aktivitasnya dalam hari ini. Adik-adik yang ada di rumah, untuk merespon kebenaran firman Tuhan yang tadi disampaikan oleh Inang Pendeta, kita bernyanyi dengan judul lagu Akulah Alat Tuhan. Ayo Kak Sera.
bersama Tuhan. Sebab Tuhan telah janjikan Dia akan selalu sertaku. Akulah Allah Tuhan, nyatakan kebenaran. Akulah Allah Tuhan, nyatakan kuasa Tuhan. Tibalah saatnya kita di Aktivitas kelas. Tapi Kak Hana, sebelum kita masuk ke aktivitas kelas, hari ini kan tema ibadah kita adalah hidupku hanya untuk Tuhan. Itu maksudnya hanya untuk Tuhan gimana ya Kak? Berarti segala kegiatanku hanya boleh beribadah maksudnya. Hanya melakukan kegiatan sekolah minggu maksudnya. Berarti aku nggak boleh bermain dong? Bukan begitu Kak Lucy. Maksudnya hidupku hanya untuk Tuhan. Kita menomorsatukan Tuhan Kak, lebih dari segala-galanya. Boleh Kak Lucy bermain, tapi jangan sampai lupa waktu. Nih Kak Hana, Kak Hana kan ada anak nih di rumah nih, Abraham dan Kalista, bener. Nah, terus mereka tuh sampai lupa waktu ketika mereka sudah lagi asik main handphone, mereka lupa ngerjain tugas Kak, lupa belajar, terus lupa bantuin mama papahnya di rumah, terus sampai lupa juga makan loh Kak Lucy. Iya. Lupa berdoa juga nggak Kak? Bener, sampai lupa berdoa. Jadi hidupku hanya untuk Tuhan itu adik-adik jangan sampai lupa untuk beribadah, lupa untuk membaca Alkitab di rumah. Kan di rumah juga harus rajin membaca Alkitab. Bener, ya Kak Lucy ya. Berarti hidup hanya untuk Tuhan berarti maksudnya menomorsatukan Tuhan gitu ya Kak? Benar sekali. Jadi adik-adik yang ada di rumah harus menomorsatukan Tuhan. Ketika kita jadwalnya harus ibadah sekolah minggu, adik-adik harus mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Begitu Kak Lucy. Oke Kak Hana, akhirnya Kak Lucy sekarang mengerti. Baiklah kalau begitu langsung saja kita masuk ke aktivitas kelas. Oke, aktivitas kelas minggu ini dibagi menjadi 3 bagian Kak Lucy. Yang pertama kelas TKA, TKB. Nanti aktivitasnya dibacakan oleh Kak Lucy. Oke, untuk aktivitas adik-adik kelas TKA dan TKB adalah memilih gambar yang paling sesuai dengan perilaku yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, gambarnya adalah ini dia. Nah, jadi di situ ada gambar berperilaku baik dan berperilaku buruk Kak Hana. Jadi gitu. adik-adik TKA dan TKB memilih mana gambar yang paling menyenangkan hati Tuhan. Tenang saja, nanti gambarnya akan tetap dikirimkan ke WA grup kelas. Nah, adik-adik mengerjakan aktivitas tersebut dan minta tolong kepada mama dan papa untuk memfoto dan mengirimkannya ke grup kelas sebagai absensi dan tugas adik-adik minggu ini. Oke, begitu ya Kak Lucy ya untuk kelas kecil. Nah, sekarang kelas besar atau kelas 3, 4, dan 5, 6. Tapi kali ini kelas 3, 4 sendiri dulu Kak Lucy. Beda dengan 5, 6. Beda nanti. Nah, untuk adik-adik kelas 3, 4 yaitu menghafalkan ayat hafalan yaitu dari Keluaran 20 ayat 6. Jadi ayat hafalan ya adik-adik ya, Keluaran 20 ayat 6. Bunyinya adalah, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jadi nanti dihafalin adik-adik kelas 3, 4. Nah, untuk adik-adik kelas 5, 6-nya Kak Lucy, ayat hafalannya tapi ditambah. Ada ditambahnya nih. Oh, apa tuh? Tambahnya ada mereka membuat komitmen. Nah, contoh komitmennya Kak Hana bacain ya. Kalau Kak Hana nih komitmennya nih, atau Kak Hana berikan contoh komitmennya yaitu mengutamakan mengikuti ibadah terlebih dahulu daripada bermain handphone. Nah, itu komitmennya yang Kak Hana buat. Nah, adik-adik mungkin buat sendiri nanti komitmennya apa. Boleh lebih dari 1 nggak? Boleh banget dong. Boleh 2, boleh 3. Kan namanya juga komitmen dari tadi yang Keluaran ayat hafalan kita, Keluaran 20 ayat 6 tadi ya. Demikian. Terus, Kak, pengumpulannya gimana? Oh iya, lupa Kak Hana. Untuk 3, 4 kan di gereja Kak, Ya, karena benar. mereka kan Ibadah offline di tatap muka. tatap muka. Berarti mereka langsung tuh nanti kakak-kakak kelas 3, 4-nya. Nah, untuk adik-adik kelas 5, 6 mereka nanti memvideokan
lalu mereka kirim di grup kelasnya loh Kak Lucy. Seperti biasa. Seperti biasa, itu sebagai absensi mereka dalam minggu ini Kak Lucy. Oke. Demikian aktivitas kelas kita hari ini. Kak Lucy dan Kak Hana tunggu ya adik-adik untuk aktivitas tugas yang adik-adik kirimkan. Demikian aktivitas kelas hari ini. Sampai ketemu di aktivitas berikutnya. Dah. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah melakukan aktivitas hari ini. Kita akan mengakhiri pembelajaran kita dalam firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan melakukan aktivitas kami. Terima kasih ketika Tuhan boleh memampukan kami untuk boleh duduk dengan tenang, mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukan aktivitas kami hari ini. Biarlah kiranya semua itu semakin menyadarkan kami akan pertumbuhan iman kami sebagai anak-anak Tuhan dan kami semakin percaya kalau hanya Tuhanlah yang layak kami puji dan sembah dalam kehidupan kami ini. Tuhan yang sanggup menyelamatkan kami, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, memberikan kami nafas hidup yang baru di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Happy birthday! Minggu 12 Juni 2022 yang berulang tahun dari tanggal 6 Juni sampai 12 Juni. Ada siapa aja Kak Lucy? Ada Geraldine Dominic Katalia Siburian dan ada Graciela Eleanor Vincentia Siburian. Kak Lucy dan Kak Hana mewakili Ina dan Amang Pendeta, kakak dan abang pengurus, serta seluruh kakak dan abang guru sekolah minggu mengucapkan Selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Adik-adik yang ada di rumah, untuk adik-adik kita yang berulang tahun nih, yuk kita sama-sama nyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Ayo Kak Sera. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu Geraldine, padamu Graciela, selamat ulang tahun. Nah adik-adik, sekarang tibalah saatnya Kak Hana dan Kak Lucy akan membacakan warta di hari ini. Warta yang pertama apa Kak? Yang pertama, hari ini yang ibadah offline di gereja adalah adik-adik kelas 3-4 Kak Lucy. Kelas 3-4. Nah, adik-adik kelas TKA, TKB 1-2 dan 5-6 ibadahnya secara online di rumah. Berarti tetap untuk tugas dikirimkan melalui WA group ya Kak? Benar sekali. Jadi adik-adik yang tadi Kak Hana sampaikan yang ikut ibadah online di rumah, ngumpulkan tugasnya adalah di grup kelas masing-masing. Dan untuk adik-adik kelas 3-4 nanti aktivitas dan absensinya yaitu di gereja Kak Lucy. Untuk yang kedua apa Kak Lucy nih? Warta yang kedua, minggu depan tanggal 19 Juni 2022 adalah giliran adik-adik kelas 1-2 yang beribadah offline di gereja. Nah, jadi adik-adik jangan lupa bangun pagi karena kita akan ibadah jam 7 pagi. Dan untuk adik-adik kelas TKA, TKB 3, 4, dan 5, 6 akan tetap beribadah tapi secara online. Dan jangan lupa tetap mengerjakan aktivitas dan mengirimkan aktivitas tersebut ke grup kelas. Oke. Masih ada nggak Kak warta? Wah, masih ada nih Kak Lucy. Warta yang ketiga, yaitu tentang liburan Kak Lucy. Wah. Liburan sekolah minggu 2022. Ini agak banyak nih adik-adik. Jadi adik-adik yuk kita dengarkan sama-sama.
Yang pertama, liburan anak sekolah minggu tahun ini akan dibagi 2, Kak. Oh iya, 2 ya Kak Lucy ya. Liburan kelas besar dan liburan kelas kecil. Yang pertama, liburan kelas kecil atau bermain dan belajar bersama ASM kelas kecil. Pesertanya adalah adik-adik kelas TKA, TKB, dan 1-2. Acaranya akan dilaksanakan pada hari Sabtu 18 Juni 2022 waktu atau pada jam 15 atau jam 3 sore ya Kak, sampai selesai. Lokasinya adalah di Gereja HKBP Pasar Minggu. Kegiatannya ada apa aja Kak? Yang pertama untuk kegiatannya pada tanggal 18 Juni ini yaitu ada ibadah singkat ya untuk pembukaan acaranya. Lalu yang kedua nanti ada game bersama dibagi beberapa kelas, nanti kan karena kelas kecil ya Kak ya. Jadi nanti untuk liburan ini TKA, TKB dan kelas 1-2 Kak. Nanti ada gamesnya per kelas. Oh, per kelas. Iya, per kelas ya. Nah, lalu yang ketiga nanti ada panggung boneka juga loh Kak. Panggung boneka. Ada lagi nggak yang spesial Kak? Ada yang spesial tentunya. Nanti kita seru banget deh kita lihat panggung bonekanya. Nah, lalu ada es krim party loh Kak. Siapa di sini yang suka makan es krim? Wah, adik-adiknya udah pada tunjuk tangan loh Kak Lucy. Semangat. Adik-adik kelas kecil jangan lupa untuk mengikuti acara liburan yang akan dilaksanakan tanggal 18 Juni jam 3 sore. Wah, Kak Lucy, kok kelas kecil aja ya? Kelas besarnya ada nggak sih liburannya? Ada dong, tenang aja. Nah, pengumuman yang berikutnya, liburan untuk kelas besar atau Sunday School Happy Camp. Oh, maaf ya, tadi Kak Lucy salah. Iya. Judul liburan kita tahun ini adalah Sunday School Happy Camp. Wah, ada camp-campnya nih Kak. Wah, seru pastinya nih Kak Lucy ya. Artinya liburan kali ini adalah kita akan melakukan kita akan menginap bersama Kak. Wah, nginepnya di mana Kak Lucy? Ya, acaranya kita akan menginap di gereja pada tanggal 24 sampai 25 Juni 2022. Jadi kegiatannya dari hari Jumat sampai hari Sabtu, berlokasi di lapangan parkir Rumah Pendeta HKBP Pasar Minggu. Tapi bukan hanya kegiatan itu juga loh Kak. Ada acara perpisahan Kak Lucy. Ya, benar untuk sekali. adik-adik kelas berapa ya? Kelas 6. Oh iya, kelas 6. Nah, rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan pada Happy Camp nanti adalah yang pertama, ibadah singkat untuk pembukaan acara, yang kedua, games bersama, dan yang ketiga, perpisahan ASM kelas 5-6, dan yang terakhir, Kak namanya? Api unggun. Wah, terus ada bakar-bakaran nggak ya Kak Lucy ya? Ada nggak ya? Rahasia. Iya, ditunggu ya adik-adik ya. Jadi untuk adik-adik kelas 3, 4, dan 5, 6 nanti kita ada link pendaftarannya juga kan ya Kak Lucy? Bener nggak sih? Bener, Kak. Ada ya, link pendaftaran. ada link pendaftarannya nanti untuk mama papa dan adik-adik untuk mengisi link pendaftarannya untuk kegiatan camp kita nanti. Berarti harus lihat grup terus ya Kak. Benar. Jangan sampai ketinggalan informasi. Iya. Demikian Warta Sekolah Minggu tanggal 12 Juni 2022. Shalom. Selamat pagi Amang Inang Pendeta, segenap perhalado, Amang Inang terkasih dan adik-adik sekolah minggu yang kusayangi dan yang kubanggakan. Kami mewakili seksi pendidikan ingin mengajak Amang Inang yang memiliki anak usia 3-5 tahun untuk bergabung mendaftarkan anak-anak kita di Sekolah Terang Kasih HKBP Pasar Minggu. Sesuai dengan visi Sekolah Terang Kasih, yaitu menjadi lembaga pendidikan Kristen yang menghasilkan generasi unggul dan bermutu dalam iman, karakter ilmu dan pelayanan, maka setiap siswa tidak hanya dibekali dengan pendidikan ilmu dan karakter, namun juga unggul dalam iman berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Mari Amang Inang segera daftarkan anak-anak kita di Sekolah Terang Kasih HKBP Pasar Minggu. Formulir dan pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat diperoleh di meja pendaftaran yang buka setiap hari Rabu dan Minggu pada pukul 9 sampai 13
di gedung fasilitas lantai dasar atau dengan menghubungi kami di nomor telepon yang tertera di bawah ini. Horas! Adik-adik yang ada di rumah, sambil kita mengumpulkan persembahan yang sudah kita persiapkan, yang mau kita masukkan ke dalam celengan kita mau menyanyi lagu penutup dengan judul Sungguh Senang Bersama Yesus dari buku ND Sekolah Minggu nomor 153. Ayo Kak Sera. Senang bersama Yesus, senang di dalam cintanya. Sungguh senang bersama Yesus, senang di dalam pimpinannya. Di dalam suka maupun duka, ku kan tetap mengikutnya. Walaupun datang pencobaan, ku berserah kepadanya. Kita ulang ya adik-adik ya, sekali lagi ya. Sungguh senang bersama Yesus, senang di dalam cintanya. Sungguh senang bersama Yesus, senang dalam pimpinannya. Di dalam suka maupun duka, ku kan tetap mengikutnya. Walaupun datang pencobaan, ku berserah kepadanya. Adik-adik semuanya, kita akan mengakhiri ibadah kita untuk hari ini di tanggal 12 Juni 2022. Mari kita bersama-sama berdoa, duduk yang manis, lipat tangannya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terpujilah Engkau yang senantiasa setia menjagai kehidupan kami semua, terlebih anak-anak sekolah minggu di gerejamu ini. Hari lepas hari Engkau bersama-sama dengan kami, menyertai kami semua dalam aktivitas kami, dalam pendidikan kami, di mana dan kemanapun kami melangkah, Tuhan selalu setia bersama dengan kami. Hari ini kami sungguh sangat bersyukur ketika Tuhan memberikan kesempatan kembali bagi kami untuk boleh bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami agar iman kami semakin bertumbuh dari waktu ke waktu. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu itu yang menuntun kami, menuntun anak-anak kami untuk semakin giat mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan mereka sepanjang hari-hari yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Kami juga mendoakan biarlah kiranya anak-anak kami semua tetap dalam perlindungan Tuhan, menjauhkan dari segala mara dan bahaya, tetap memberikan kepada mereka kesehatan, kepintaran, dan kekuatan yang daripada Tuhan, agar mereka senantiasa dipenuhi dengan sukacita dalam menjalani hari kehidupan mereka. Kami juga bersyukur, berterima kasih untuk hari ini ketika anak-anak kami juga boleh beribadah di tengah-tengah gereja Tuhan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mereka juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, biarlah mereka tetap dalam keadaan sehat. Dan sehingga pada waktunya nanti kami semua boleh bersama-sama beribadah di tengah-tengah gereja Tuhan bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu. Bapa di surga, kami juga berdoa buat seluruh kegiatan-kegiatan, untuk seluruh program bagi pelayanan anak-anak sekolah minggu di gerejamu ini. Biarlah Tuhan yang memberkati kami semua sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik
dan itu semua semakin menambahkan kecintaan anak-anak Tuhan kepada Tuhan dan juga menambahkan semangat bagi mereka untuk selalu rindu bersekutu bersama dengan Tuhan. Mampukan kami, kuatkan kami, berikan kami kesehatan sehingga semua berjalan dengan baik, membawa sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Tuhan tetap menambahkan panjang umur kepada mereka dan sehingga mereka ingat selalu untuk berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan atas perpanjangan umur yang telah Tuhan anugerahkan kepada mereka. Tuhan memberkati juga seluruh orang tua daripada anak-anak sekolah minggu kami. Tuhan tolong dan sertai dan lindungi dalam setiap perjalanan kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan buat semua berhasil dengan baik sehingga semakin sempurnalah rasa syukur dan sukacita mereka dalam memenuhi setiap kebutuhan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka. Kami juga berdoa Bapa dalam surga, biarlah kiranya juga Tuhan yang senantiasa bersama-sama dengan kami semua. Apapun yang menjadi cita-cita kami, yang menjadi impian kami, yang menjadi kerinduan kami, Tuhan kiranya memenuhi semuanya itu sehingga kami semakin mengerti bahwa Tuhan begitu mengasihi dan mencintai kami semuanya. Terima kasih Bapa dalam surga, dengarkanlah kami juga tatkala kami berdoa dalam doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Kita sama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Rohul Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian hari ini sampai selamanya. Amin. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini tanggal 12 Juni 2020. Kak Lucy dan Kak Hana mewakili Inang dan Abang Pendeta, kakak dan abang pengurus, serta seluruh kakak dan abang guru sekolah minggu tetap berpesan, tetaplah berdoa, Jaga kesehatan, patuhi papa dan mama, dan di rumah aja. sampai bertemu di ibadah minggu depan. Dah.